Kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagi manusia. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting agar manusia dapat bertahan hidup dan melakukan aktivitas. Kesehatan sangat berperan dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat. Maka, upaya kesehatan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di setiap negara. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan dan keindahan alam. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari daerah perairan. Masyarakat Indonesia sangat beragam. Hal ini dibuktikan dengan beraneka ragam suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ditinjau dari segi kesehatan, masalah kesehatan di Indonesia juga sangat beragam. Bahkan masalah kesehatan masing-masing daerah satu dengan yang lainnya bisa sangat berbeda. Salah satu masalah kesehatan yang biasanya terjadi di daerah pedesaan yaitu pelayanan kesehatan yang belum optimal, fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai atau kurang lengkap, tenaga kerja yang belum merata, sumber daya manusia yang masih rendah, dan masalah yang utama yaitu pelayanan kesehatan yang masih belum adil dan masih membedakan aspek wilayah, ekonomi, sosial, dan budaya, terutama pada perbedaan aspek ekonomi, dengan membedakan pelayanan kesehatan antara orang yang mampu dengan orang yang kurang mampu. Biasanya, orang yang kurang mampu akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang belum berkualitas baik dari segi fasilitas, obat, pelayanan, dan sikap tenaga medis kepada orang yang kurang mampu. Dan apakah masalah ini masih ada sampai saat ini di pedesaan? Dan lalu bagaimana kata mereka tentang pelayanan kesehatan di pedesaan? Bagaimana pelayanan kesehatan di desa ini? Sudah cukup baik, namun ada satu atau dua hal yang mesti diperbaiki mulai dari pelayanan kesehatan supaya kedepannya menjadi lebih baik dari sekarang. Oh iya, apakah pelayanan kesehatan sudah memuaskan atau belum? Menurut saya kurang memuaskan. Fasilitas yang ada di pelayanan kesehatan sudah memadai atau lengkap belum? Cukup memadai jika digunakan di desa ini, namun kurang lengkap jika dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya. Dan bagaimana sikap tenaga medis dalam melayani pasien, ramah atau tidak? Ada yang ramah dan ada juga yang tidak. Dan apakah ada perbedaan pelayanan kesehatan berdasarkan aspek ekonomi? Misalnya perbedaan antara orang yang kurang mampu dengan orang yang mampu? Ada perbedaan, yaitu pada pelayanan BPJS dan juga pelayanan VVIP pada rumah sakit. Mulai dari segi obat, tenaga medis, dan juga kamar terutama. Padahal jika kita berpikir, BPJS adalah asuransi yang diberikan kepada pemerintah untuk masyarakat di bidang kesehatan, lalu mengapa malah menjadi kesenjangan sosial dengan orang-orang yang berada pada kelas VVIP? Menurut saya itu tidak adil. Iya benar. Dan apakah di sini sudah ada pelayanan untuk fisioterapi? Pelayanan fisioterapi di sini belum ada. Oh iya. Bagaimana pelayanan kesehatan yang ada di desa ini, Bu? Baik. Sudah baik ya, Bu? Iya. Apakah pelayanan kesehatan sudah memuaskan? Setengah memuaskan. Berarti ada yang belum. Iya. Fasilitasnya yang ada di pelayanan sudah memadai atau lengkap? Belum, Bu? Belum memadai. Belum memadai dan kurang lengkap ya? Nah, Dalam menangani pasien, sikap tenaga medis itu bagaimana, Bu? Ramah atau ramah. tidak? Ramah. Apakah ada perbedaan pelayanan berdasarkan aspek ekonomi, misalnya perbedaan antara orang yang kurang mampu dengan iya. orang yang mampu? Ya, ada perbedaannya. Seperti pelayanannya kurang Memuaskan. Di sini belum ada pelayanan fisioterapi ya, Bu? Belum. Makasih, Bu. Nah, iya.
Kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjamin hak setiap individu di bidang kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan pelayanan, ketersediaan akses baik itu informasi dan fasilitas, ketersediaan sumber daya yang setara, dan mengupayakan kelayakan dan keterjangkauan di bidang kesehatan. Melalui sistem jaminan sosial nasional, pemerintah menjamin kesehatan bagi setiap warganya. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pancasila. Semua warga negara berhak mendapatkan hak dan kewajiban untuk menggunakan fasilitas kesehatan yang baik dari negara atau pemerintah. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan suatu sikap atau perbuatan manusia yang berdasarkan hati nurani dengan perlakuan sesuai bagaimana semestinya. Kemanusiaan yang adil dan beradab memang seharusnya sudah dirasakan secara merata oleh masyarakat Indonesia, utamanya di bidang kesehatan. Namun, sampai saat ini, masih banyak ditemukan masalah kesehatan yang berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana masih banyak masalah kesehatan yang didominasi masyarakat miskin. Dan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bernilai bahwa keadilan sosial menjamin setiap warga negara diperlakukan dengan adil dalam berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan, dan tidak membeda-bedakan antara orang yang miskin dengan orang yang tidak miskin. Upaya untuk mencegah masalah kesehatan diperlukan kerjasama lintas sektor. Dalam hal ini, perlu persatuan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Persatuan Indonesia dari sila ketiga merupakan modal dasar negara dengan sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat satu dalam arti mutlak tidak terbagi dan terpisahkan dari yang lain. Selain itu, di desa bisa diberikan pendanaan yang lebih dari pemerintah yang digunakan untuk pembangunan desa, pemberdayaan pemerintah desa, dan kemasyarakatan. Dana yang sangat besar untuk mendanai pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dan pendanaan yang cukup, harapannya dapat mengurangi masalah kesehatan dengan membentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau yang disebut juga dengan UKBM. Dengan adanya UKBM akan lebih banyak usaha promotif dan preventif yang ada di masyarakat, sehingga peranan UKBM dapat membantu dalam mengatasi masalah kesehatan. Juga dengan menambah tenaga medis untuk ditempatkan di daerah pedesaan.